Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Tentunya baik, bukan? Saya berharap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan dan kuliah perdana Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Tentunya dengan saya sebagai dosen pengampu, Amalia Fajayatin Najihah. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah visi dan misi institusi. Yang kedua, tata tertib perkuliahan. Dan yang ketiga adalah urgensi mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah visi dan misi institusi. Visi dari institusi kita, yaitu UIN Wali Songo Semarang, adalah menjadi universitas Islam riset terdepan berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038. Mulia sekali bukan visi institusi kita? Visi ini tentunya juga terkait dengan misi dari institusi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEX berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah. Yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Yang keempat, menggali, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kelima, mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional, dan internasional. Dan yang terakhir adalah mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional berstandar internasional. Visi dan misi institusi kita ini tentunya harus dilaksanakan oleh semua sivitas akademika dari UIN Wali Songo Semarang, terutama bagi kalian adik-adik mahasiswa. Visi dan misi ini harus benar-benar ditanamkan dalam setiap kegiatan kalian. Selanjutnya, kita akan membahas tata tertib perkuliahan. Dalam perkuliahan Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah, dan sebenarnya pada semua perkuliahan di UIN Wali Songo Semarang, untuk kehadiran itu adalah minimal 75%. Artinya, jika pembelajaran ini sebanyak 16 kali pertemuan, berarti adik-adik hanya bisa tidak mengikuti perkuliahan maksimal sebanyak 4 kali. Namun, karena dalam 16 kali pertemuan itu ada 2 pertemuan yang digunakan untuk UTS dan UAS, maka saya anjurkan jangan sampai lebih dari 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kehadiran mahasiswa ini tidak seperti tata cara kehadiran ketika kalian mungkin dulu saat bersekolah, yaitu dengan izin ataupun dengan keterangan sakit, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau di perkuliahan, apabila kalian izin ataupun sakit dan berhalangan hadir dan lain sebagainya, tetap dihitung kalian tidak mengikuti perkuliahan dan tetap di absen gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam perkuliahan yang menggunakan video conference, karena saat ini kita hanya bisa tatap muka jarak jauh ya menggunakan video conference, maka adik-adik semua harus atau wajib menyalakan kamera saat perkuliahan. Ini juga sebagai salah satu syarat presensi ya. Jadi saya tidak akan menghitung kalian masuk apabila jika saat video conference tidak menyalakan kamera gitu. Kemudian pengeras suara atau mikrofon ini diaktifkan saat hendak bertanya, menyampaikan pendapat ataupun memberi jawaban. Selanjutnya,
Ada beberapa komponen penilaian dalam perkuliahan ini. Yang pertama adalah kehadiran kalian, yaitu sebesar 10%, kemudian keaktifan 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Nah, saya rasa 4 poin ini cukup jelas, tapi perlu diketahui bahwa keaktifan itu tidak hanya kalian aktif mengikuti perkuliahan dengan bertanya atau memberikan pendapat, tetapi juga ada nilai-nilai sikap yang menjadi pertimbangan, gitu ya. Kemudian juga bagaimana kalian menjawab kuis-kuis yang saya berikan atau tugas-tugas kecil yang saya berikan. Selanjutnya, kita membahas urgensi mata kuliah. Timbul pertanyaan, mengapa harus mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah? Apakah mata kuliah ini penting? Seberapa penting mata kuliah ini? Nah, mengapa sih kita itu harus atau mengikuti mata kuliah ini di awal semester, ya? Karena mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah ini adalah sebagai dasar atau fondasi. Tidak percaya? Nah, mungkin kalian bingung karena merasa Bahasa Indonesia itu mudah gitu ya. Coba kita simak berikut ini ya. Ada berita dari CNN bahwa ada kasus plagiarisme tentang etika jiplak karya, dan ketika kita cari di mesin pencarian Google ternyata banyak sekali kasus-kasus plagiarisme seperti ini. Nah, ini semua merupakan salah satu dampak buruk jika kita tidak mengetahui dan menerapkan kode etik ilmiah. Dari mana kita bisa tahu tentang kode etik ilmiah? Ya dari kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah tentunya. Nah, selanjutnya tidak usah berpanjang lebar, saya akan memberikan satu tugas yang menyenangkan untuk kalian. Tugasnya adalah, buatlah video singkat yang mengandung 1. Seberapa penting mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. 2. Akibat jika tidak mengambil mata kuliah tersebut. 3. Keuntungan mengambil mata kuliah tersebut. 4. Jangan lupa perkenalan singkat di awal video. Yang kelima, durasi video maksimal 4 menit. Yang keenam, unggah di akun Instagram masing-masing dengan menyertakan tagar Bahasa Indonesia KTI, kemudian UIN Walisongo Semarang. Kemudian yang ketiga adalah kuliah Bahasa Indonesia KTI itu asik. Dan yang ketujuh, batas akhir pengunggahan video yakni 3 hari setelah pengumuman penugasan ini atau 3 hari setelah kalian menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.